Hai guys, kembali lagi dengan channel kita. Pembahasan yang kali ini kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman PHP, di mana pada bahasa pemrograman PHP ini lebih mengoutputkan pada sebuah bentuk seperti ID card di sini yang saya buat, ID card pada panitia Olimpiade Astronomi. Nah, yang jadi fokus utama di sini adalah bahasa pemrograman PHP-nya. Jadi bukan HTML dan juga CSS. Kenapa bukan HTML dan CSS? Karena HTML dan CSS ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, tapi tetap di sini akan saya bahas, tapi tidak untuk secara mendalam. Cuman sebagian saja ya. Nah, di sini langsung saja kita bahas. Di sini terdapat nama title atau tag title yang berfungsi sebagai penggunaan sebuah laman. Di sini terdapat penamaan dari ID card. Bisa kita lihat di sini ID card biasanya tuh muncul di sebuah ini, di laman ini. Bentar, saya hapus biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini merupakan dari ID card-nya, penamaan dari lamannya. Kemudian, di sini ada tag body, di mana untuk mengisi dari codingan kita, baik HTML, baik CSS, maupun bahasa pemrograman yang kita buat. Nah, sedangkan di sini untuk bodinya sendiri, kita gunakan dengan margin 0 dengan background width, di mana di sini menghasilkan outputan seperti ini. Jadi kalau kita tidak menggunakan margin 0, di sini akan ada jarak. Ada jarak di antara ini. Nah, untuk warnanya ya warna ini, warna width ini agak krem-kreman gini. Nah, sedangkan di sini terdapat div. Div ini adalah pembuatan dari kotakan yang ada di sini, yang berwarna biru ini. Dan di dalam div ini merupakan kode-kode yang kita buat, baik PHP-nya, HTML-nya, maupun lainnya yang akan menghasilkan outputan yang hanya di kotakan sebelah sini. Jadi di sebelah sini aja, nggak keluar di sini. Oke, langsung saja. Di sini terdapat tag img atau tag image yang akan menghasilkan sebuah foto dengan ukuran 130 x 130. Jadi untuk tag img ini akan menghasilkan foto seperti ini dengan ukuran 1 x 1. Untuk jaraknya bisa kita atur menggunakan margin top, margin left, dan ya, cuman margin top dan juga margin left. Nah, terus di sini terdapat tag div lagi, di mana tag div ini berfungsi sebagai outputan dari sebuah nama sampai sini. Jadi div ini saya gunakan untuk pembuatan dari tabel. Ya, di sini sudah saya isi dari HTML dan juga CSS-nya pada div ini. Lalu di sini terdapat bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini bahasa pemrograman yang saya buat merupakan variabel berbentuk string dengan isian panitia Olimpiade Astronomi. Kemudian untuk mengoutputkan tinggal kita panggil dengan ID. Di sini kalian bisa menggunakan echo atau menggunakan print ya. Jadi ternyamannya kalian. Untuk di sini saya menggunakan variabel ID. Oke, ini outputannya itu untuk sebelah ini, panitia Olimpiade Astronomi. Yang ini ya, yang ini. Kemudian di sini terdapat div lagi, yang ini, di mana div ini berfungsi sebagai penggunaan tabelnya. Nah, ini ada tag tabel, ada tag tr. Nah, tag tr ini berfungsi sebagai nama sebuah baris. Kalau td berupa kolom.
Ingat, TR merupakan baris dari sebuah tabel, TD merupakan sebuah kolom. Bisa kita lihat di sini, barisnya adalah baris nama, ID, kelompok dan pengganti, dan C. Nah, sedangkan kolomnya terdapat 3 kolom dengan kolom nama, kemudian ada titik 2 ini, kemudian ada isinya ini. Oke, pada bagian ID di sini saya menggunakan fungsi run yang berguna untuk menghasilkan sebuah angka secara acak. Bisa kita lihat di sini ID-nya adalah ID 20 bla bla bla. Nah, ini merupakan sebuah angka yang tidak digunakan secara tetap. Jadi di sini tuh akan secara acak terus. Jika kita refresh, dia akan menghasilkan nilai yang acak. Tuh, refresh lagi, menghasilkan nilai acak. Gitu. Untuk ID-nya saya menggunakan yang acakan ya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan juga untuk aritmatika, penggunaan dari aritmatika matematika penjumlahan. Nah, di sini terdapat variabel X dengan tipe string. Untuk penggunaan string dan bukan string, integer. Kalau integer di sini terdapat titik angka 1 di sini. Nah, sedangkan string di sini adalah ada 2 di sini titiknya. Penggunaan petik. Kemudian untuk variabel Y di sini menggunakan variabel integer dengan angka 5. Kemudian kita jumlahkan keduanya dengan memanggil dari variabel X dan juga variabel Y. Kemudian di sini terdapat kolom komentar yang nantinya ini tidak bisa kita cetak pada laman yang kita buat tadi. Jadi yang hanya tercetak adalah X dan Y. X-nya 3 ditambah 5 merupakan menghasilkan angka 8 yang ada di sini. Jadi digunakan untuk nama kelompok 8 gitu ya. Kemudian di sini menggunakan pengganti yang berisi 0. Jadi jika kita membuat variabel dengan isian 0, saat kita panggil menggunakan var_dom ini, maka secara otomatis akan menghasilkan nilai 0 atau kosongan. Jadi di sini untuk outputnya menghasilkan nilai 0. Nah, kemudian di sini ada si acara. Dari baris si acara ini terdapat fungsi dari ehostref, di mana fungsi ini berfungsi untuk membalikkan sebuah kata. Jadi dari araca menjadi acara. Bisa kita lihat outputnya merupakan acara. Ini fungsi stref yang kita gunakan. Nah, di sini terdapat juga fungsi str replace, di mana di sini menggunakan akan mengganti sebuah kata dari Olimpiade Astronomi tingkat SMA akan diganti menjadi Olimpiade Astronomi tingkat nasional. Dari kata SMA ini diganti menjadi nasional ini. Oke, bisa kita lihat di sini outputnya Olimpiade Astronomi tingkat nasional. Nasionalnya kita bold menggunakan tag B. Bisa kita lihat di sini ada tag B untuk bold. Dan tag BR ini berfungsi untuk memberikan sebuah enter ya, kalau bisa kita lihat itu. Nah, di sini terdapat juga PHP Surabaya. Ini secara garis besar di sini PHP-nya itu menghasilkan outputan seperti ini, Surabaya. Oke, di sini kenapa kita tidak menggunakan NBSP? Ya, ini kita bahas. Jadi, perbedaannya bisa kita lihat antara seperti ini dengan seperti ini. Jika kalian ingin menggunakan yang seperti ini juga boleh, dan NBSP ini merupakan sebuah speech sama seperti ini. Nah, ini
yang mengapit dari kata April. Dan di sini terdapat fungsi run yang menghasilkan nilai acak yang dibatasi. Jadi nilai acak yang kita keluarkan di sini antara 8 dan juga angka 10. Jadi yang menghasilkan ya 8 sampai 10. Bisa kita lihat di sini untuk hasilnya adalah 10. Bisa juga nanti angka 9. Bisa juga nanti angka 8. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi ABS, di mana fungsi ABS ini memberikan nilai yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi di sini saya isi negatif 2021, maka dia akan menghasilkan positif 2021. Bisa kita cek seperti ini. Oke. Jadi seperti itu ya untuk penggunaan PHP secara umum. Ini untuk strukturnya sendiri. Kenapa sih PHP ini saya buat berbeda? Maksudnya itu tidak menjadi satu. PHP ini saya bedakan. Ini ada PHP ini juga. Nah, ini untuk memudahkan untuk penjelasannya, untuk memberikan sebuah ini CSS-nya. Jadi seperti itu. Kalian bisa menggunakan satu tanda PHP ini, kemudian ehoran, kemudian fungsi-fungsi yang lain dijadikan satu juga boleh. Di sini saya bedakan saja biar lebih memudahkan. Tapi ya gitu, ini tidak menghemat tidak menghemat ruang ya. Jadi seperti itu. Oke, jika teman-teman di sini masih bingung terkait ID card ini, bisa kalian komentar yang ada di kolom komentar YouTube, nanti bakalan saya bales secara gercep. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan juga subscribe channel kami, karena channel kami gratis dan kalian bisa belajar secara mandiri maupun otodidak yang lainnya. Dan jika bingung bisa kalian langsung komentar, nanti akan saya bales. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.